Zaman dahulu kala, ada sebuah desa kecil yang indah. Tempat itu sangat menyenangkan, kecuali dalam satu hal. Desa itu tidak punya air jika hujan tidak turun. Untuk menuntaskan masalah itu selamanya, para tetua desa memutuskan menawarkan kontrak untuk pengiriman air harian ke sana. 2 orang mengajukan diri melakukan tugas itu, dan para tetua memberikan kontrak itu kepada mereka berdua. Mereka berpikir persaingan akan menekan harga tetap rendah dan menjamin persediaan cadangan air. Orang pertama yang mendapat kontrak itu Ed. Langsung membeli 2 ember baja dan mulai berlari bolak-balik menyusuri jalan setapak menuju danau yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari desa. Dia langsung mulai menghasilkan uang saat bekerja keras dari pagi hingga petang, mengangkut air dari danau dengan kedua embernya. Dia menuangkan air ke tangki penyimpanan yang terbuat dari beton yang telah dibangun penduduk desa itu. Setiap pagi, dia harus bangun sebelum warga lain supaya bisa memastikan ada cukup air bagi penduduk desa saat mereka memerlukannya. Itu pekerjaan berat, tapi dia sangat senang karena bisa menghasilkan uang dan mendapat salah satu kontrak eksklusif dalam bisnis itu. Pemegang kontrak kedua, Bill, menghilang selama beberapa saat. Dia tidak terlihat selama berbulan-bulan, yang membuat Ed sangat bahagia karena tidak punya saingan. Bukannya membeli 2 ember untuk bersaing dengan Ed, Bill membuat rencana bisnis, mendirikan perusahaan, menggait 4 investor, mengangkat presiden eksekutif untuk melakukan pekerjaannya, dan kembali 6 bulan kemudian dengan membawa kru. Dalam setahun, timnya telah membangun jaringan pipa baja anti karat bervolume besar yang menyambungkan desa dengan danau. Pada pesta pembukaan, Bill mengumumkan bahwa airnya lebih bersih daripada air Ed. Bill tahu banyak warga mengeluhkan kebersihan air Ed. Bill juga mengumumkan bahwa dia bisa memasok air untuk desa setiap saat. Ed hanya bisa mengantar air pada hari kerja karena dia tidak mau bekerja pada akhir pekan. Lalu, Bill mengumumkan bahwa dia akan memberikan harga 75% lebih murah daripada Ed untuk sumber airnya yang berkualitas lebih tinggi dan lebih bisa diandalkan. Penduduk desa bersorak-sorai dan langsung berlari ke keran di ujung saluran pipa Bill. Supaya bisa bersaing, Ed langsung menurunkan harga sebanyak 75%, membeli 2 ember lagi, menambahkan penutup pada ember-embernya, dan mulai mengangkat 4 ember sekali jalan. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, dia mempekerjakan kedua anak laki-lakinya untuk membantunya melakukan giliran kerja malam dan akhir pekan. Ketika mereka mulai kuliah, dia berkata kepada mereka, "Cepatlah lulus, karena suatu hari bisnis ini akan menjadi milik kalian." Entah kenapa, kedua putranya tak pernah kembali. Akhirnya, Ed mendapat
masalah kepegawaian. Serikat buruh menuntut kenaikan gaji dan peningkatan tunjangan, serta ingin anggotanya hanya mengangkut 1 ember sekali jalan. Bill, di lain pihak, sadar bahwa jika desa itu membutuhkan air, berarti desa-desa yang lain juga membutuhkannya. Dia mulai menulis ulang rencana bisnisnya dan pergi untuk menjual sistem penyaluran air bersihnya yang berkecepatan tinggi, bervolume besar, dan berbiaya rendah. Dia berkeliling ke desa-desa di seluruh dunia. Dia hanya mendapat 1 sen untuk setiap ember air yang disalurkan. Tapi dia mengirimkan miliaran ember air setiap hari dan semua uang itu mengalir ke rekening banknya. Bill membangun saluran pipa untuk mengalirkan uang bagi dirinya sendiri, juga untuk mengalirkan air ke desa-desa. Bill hidup bahagia selamanya. Ed bekerja keras seumur hidupnya dan selalu mempunyai masalah keuangan. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Bill dan Ed adalah kita harus pintar dalam mengambil setiap keputusan. Dan kita bisa bertanya kepada diri kita, apakah saya membangun saluran pipa atau mengangkutin ember? Apakah saya bekerja keras atau bekerja cerdas? Semua keputusan ada di tangan kalian. Sekian sharing saya pagi ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang bergabung di online class. Semangat pagi!